Halo semuanya, selamat datang di video kami kelompok 7 yang mana kita akan membahas akuntansi kantor pusat dan cabang. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Irfan, Azanil, Ikhwan Asbi, dan Ruth Devi. Oke, langsung saja ke pembahasan videonya. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu pengertian dari kantor pusat dan kantor cabang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor pusat merupakan kantor besar menjadi induk dari kantor cabang. Sedangkan kantor cabang merupakan kantor yang mengurus kepentingan perusahaan atau instansi di suatu tempat yang lain yang kedudukannya di bawah kantor pusat. Lalu, tahukah kalian, walaupun kantor pusat cabang ini memiliki persamaan konteks dengan kantor induk dan anak, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Di antaranya adalah kantor cabang yang merupakan bagian dari organisasi induk yang bertujuan meningkatkan jangkauan bisnis mereka atau lingkup bisnis mereka. Sedangkan perusahaan anak adalah perusahaan yang saham pengendaliannya dipegang oleh entitas lain, yakni perusahaan induk. Lalu, dari segi kedudukan hukum, kantor pusat cabang merupakan satu entitas hukum yang sama, berbeda dengan kantor induk dan anak yang terpisah. Lalu setelah itu, ada juga entitas yang memiliki kemiripan dengan cabang, yaitu agen penjualan. Di mana agen penjualan ini merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Sedangkan kantor cabang merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli yang memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Lalu ada juga ciri-ciri yang membedakan antara agen penjualan dan kantor cabang, yang mana agen penjualan beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan kantor pusat, lalu juga bertugas mencari pelanggan sehingga tidak memiliki persediaan kecuali hanya sampel. Lalu agen penjualan juga tidak membuat pembukuan, karena yang membuat pembukuan adalah kantor pusat. Agen hanya mengumpulkan bukti dan voucher transaksi untuk dikirim ke pusat. Lalu untuk biaya operasional agen akan ditanggung oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, tetapi tetap dikendalikan oleh kantor pusat. Otonomi, kebijakan, dan prosedur kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat. Lalu juga membuat pembukuan, nantinya laporan keuangan kantor cabang akan digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat. Lalu juga manajer cabang diberi kewenangan untuk mengelola kantor cabang. Lalu kas dan barang dagangan disediakan kantor pusat, tetapi boleh juga membeli barang dari pihak luar. Ya, untuk akuntansi agen penjualan, yang pertama terdapat konsep dasar agen penjualan. Yang membuat jurnal dan pembukuan adalah kantor pusat. Agen penjualan hanya punya kewajiban untuk mengumpulkan bukti atau voucher transaksi dan mengumpulkannya ke kantor pusat. Bukti atau voucher tersebut digunakan untuk dasar penjurnalan. Selanjutnya ada ilustrasi jurnal agen penjualan. Yang pertama, pusat mengirim dana kerja ke agen dengan jurnal Working Fund Agency pada cash. Working Fund ini biasa disebut petty cash dengan sistem Impress Fund. Yang kedua, agen mengajukan pengisian ulang dana kerja apabila sudah menipis dengan mengirimkan bukti pertanggungjawaban ke kantor pusat dengan jurnal Expense Agency pada cash. Yang ketiga, pusat mengirimkan aset non-cash untuk digunakan agen sebagai sampel dengan jurnal agensi sampel pada inventory. Yang keempat, pusat menyetujui pesanan yang diajukan agen dan mengirim barang ke pelanggan dengan jurnal akun receivable pada sales agency dan COGS agency pada inventory agency. Yang kelima, pusat menerima pembayaran dari pelanggan dengan jurnal cash pada akun receivable. Yang keenam, jurnal penutup pendapatan dan beban dengan jurnal sales agency pada income agency dan income agency pada COGS agency, expense agency, dan income agency pada income summary. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian bila barang sampel yang masih tersisa dengan jurnal advertising expense pada agensi sampel. Bagian selanjutnya yaitu akuntansi kantor cabang. Konsep dasarnya adalah sebagai berikut. Baik kantor pusat maupun kantor cabang sama-sama melakukan penjurnalan secara paralel. Kemudian terdapat akun resiprokal, yaitu kantor cabang memiliki akun home office sebagai representasi kepemilikan pusat, sedangkan kantor pusat memiliki akun branch sebagai representasi kepemilikannya di cabang.
Ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut. Kasus pertama yaitu cabang menerima kas dari pusat. Jurnal cabang adalah kas terhadap akun resiprokal yaitu home office, sedangkan jurnal pusat adalah akun resiprokal yaitu branch 1 terhadap cash. Kasus kedua yaitu cabang menyetorkan kas ke pusat. Jurnalnya adalah kebalikan dari jurnal kasus pertama sebagaimana yang tertera. Kasus ketiga yaitu pusat mengirim inventory ke cabang. Jurnalnya sama seperti kasus pertama, hanya saja cash diganti dengan inventory yaitu akun shipment from home office untuk cabang dan akun shipment to branch untuk pusat. Kasus keempat yaitu beban operasional cabang yang dibayar oleh cabang sendiri. Jurnal cabang adalah jurnal expense seperti biasa, sedangkan pusat tidak menjurnal apapun. Kasus kelima yaitu beban operasional cabang dibayar oleh pusat. Jurnal cabang adalah berbagai expense tersebut yang kemudian mengkredit home office, sedangkan untuk pusat mendebit branch 1 dan mengkredit cash. Kasus keenam yaitu cabang menjual inventory secara kredit. Jurnal cabang adalah jurnal penjualan kredit seperti biasa. Kasus ketujuh yaitu cabang menerima pelunasan dari pelanggan. Jurnal cabang adalah jurnal pelunasan kredit seperti biasa. Kasus ke-8 yaitu pusat membeli peralatan dan mengirimnya ke cabang. Perlu diingat bahwa aset tetap hanya boleh dicatat oleh kantor pusat. Jurnal bagi pusat adalah jurnal pembelian peralatan seperti biasa, sedangkan kantor cabang tidak mencatat jurnal apapun. Kasus ke-9 yaitu penyusutan peralatan cabang. Jurnal cabang mencatat expense depresiasi, sedangkan pusat mencatat akumulasinya, dan ini melibatkan akun resiprokal. Kasus ke-10 yaitu cabang membeli aset tetap berupa tanah. Jurnal pusat mencatat land di debit, sedangkan jurnal cabang mencatat cash di kredit, dan ini juga melibatkan akun resiprokal. Kasus ke-11, cabang membeli inventory dari pihak lain secara tunai. Jurnal cabang adalah jurnal pembelian seperti biasa. Kasus ke-12 yaitu jurnal penutup pendapatan dan beban. Jurnal cabang adalah memasukkan semua expense dan revenue ke income summary seperti biasa. Namun, income summary tersebut ditutup ke akun home office, bukan retained earnings. Sedangkan jurnal pusat mencatat akun resiprokal branch 1 terhadap branch income yang nantinya dimasukkan ke akun income summary pusat. Special problems. Pada transaksi antara kantor pusat dan cabang, terdapat 3 transaksi istimewa. Yang pertama adalah transfer kas antar cabang, yang kedua adalah transfer inventory antar cabang, yang ketiga adalah transfer inventory dengan harga di atas cost. Yang pertama, transfer kas antar cabang. Pada transaksi ini, kantor pusat akan mengirimkan uang ke kantor cabang yang pertama, dan uang tersebut akan ditransfer kemudian kembali ke cabang yang lain. Pada contoh soal, pusat mengirim uang 2 juta untuk cabang 1, maka pada kantor cabang 1 akan dicatat jurnal dengan cash di posisi debit senilai 2 juta, kemudian home office di posisi kredit senilai 2 juta. Kemudian, kantor pusat juga akan mencatat jurnal dengan branch 1 di posisi debit senilai 2 juta dan cash di posisi kredit senilai 2 juta. Setelah itu, cabang 1 mengirim uang 1 juta ke cabang 2, maka akan dicatat jurnal pada kantor cabang yang pertama, yaitu home office pada posisi debit senilai 1 juta dan cash di posisi kredit senilai 1 juta. Pada kantor cabang 2 akan dicatat jurnal, yaitu cash di posisi debit senilai 1 juta dan home office di posisi kredit senilai 1 juta. Di kantor pusat akan dicatat jurnal dengan branch 2 di posisi debit senilai 1 juta dan branch 1 di posisi kredit senilai 1 juta. Yang kedua adalah transfer inventory antar cabang. Pada transaksi ini, biaya ongkir atas transfer inventory akan dibebankan ke unit yang menerima. Kemudian, jumlah biaya maksimal yang dapat dibebankan ke cabang adalah sebesar biaya yang seandainya barang tersebut dikirimkan langsung dari kantor pusat. Jika terdapat selisih biaya, maka selisih tersebut akan dibebankan ke kantor pusat. Berikut ilustrasi transfer inventory antar cabang. Pada soal tersebut, pusat mengirim inventory ke cabang 1 senilai 10 juta dengan biaya pengiriman 500.000. Pusat memerintahkan cabang untuk mengirim inventory tersebut ke cabang 2 dengan biaya pengiriman 250.000. Umumnya, biaya pengiriman langsung dari pusat ke cabang 2 adalah senilai 650.000. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kantor pusat akan mengirimkan inventory langsung ke cabang 2, biaya ongkir hanya 650.000. Sementara ketika kantor pusat mengirimkan ke cabang 1 kemudian ke cabang 2, maka total ongkir akan bertambah yaitu senilai 750.000.
Sementara yang boleh dibebankan ke cabang hanya sebesar maksimal 650.000. Kemudian sisanya 100.000 akan dibebankan ke pusat. Atas transaksi tersebut, maka akan dicatat jurnal di kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan kantor pusat. Transaksi yang pertama, pusat mengirim inventory ke cabang 1. Akan dicatat jurnal pada kantor cabang 1 dengan posisi debit yaitu shipment from home office senilai 10 juta, freight in sebesar 500.000. Kemudian posisi kredit home office sebesar 10.500.000. Di kantor pusat akan dicatat jurnal yaitu branch 1 sebesar 10.500.000 dan di posisi kredit shipment to branch 1 sebesar 10 juta dan cash sebesar 500.000. Kemudian transaksi berikutnya, pusat mengirim inventory ke cabang 2. Atas transaksi tersebut akan dicatat jurnal di kantor cabang 1 yaitu di posisi debit home office sebesar 10.750.000 dan posisi kredit adalah shipment from home office sebesar 10 juta, freight in sebesar 500.000 dan cash sebesar 250.000. Kantor cabang 2 akan mencatat jurnal dengan posisi debit shipment from home office sebesar 10 juta, freight in sebesar 650.000 dan home office di posisi kredit sebesar 10.650.000. Sementara di kantor pusat akan dicatat jurnal dengan posisi debit shipment to branch 1 sebesar 10 juta dan shipment to branch 2 sebesar 10 juta. Kemudian di posisi debit terdapat branch 2 sebesar 10.650.000 dan excess freight sebesar 100.000. Posisi kredit yaitu branch 1 sebesar 10.750.000. Yang ketiga adalah transfer inventory dengan harga di atas cost. Ketika cabang menerima inventory, cabang akan mencatatnya sesuai dengan faktor yang diterima. Kemudian, pada transaksi ini, pusat akan mengakui unrealized profit. Ya, untuk jurnal penutup laba rugi, yang pertama, terdapat ilustrasi soal yang telah dibuat, yang terdapat sales, expense, beginning inventory, ending inventory, shipment from home office, purchase, dan freight in. Selanjutnya, kita langsung membuat jurnal penutup kantor cabang. Yang pertama, jurnal penutup inventory dengan jurnal ending inventory dan income summary pada beginning inventory. Yang kedua, jurnal penutup pendapatan dengan jurnal sales revenue pada income summary. Yang ketiga, jurnal penutup beban dengan jurnal income summary pada expense, pada shipment from home office, pada purchase, pada freight in. Dan untuk jurnal yang terakhir, jurnal penutup income summary dengan jurnal income summary pada home office. Dengan bersamaan jurnal penutup income summary pada kantor cabang, kantor pusat juga melakukan pencatatan pada income, yaitu dengan jurnal branch pada branch income. Pada branch income akan dilakukan closing, yaitu dengan jurnal branch income pada income summary. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa di like videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jika kalian tidak suka, kami mohon untuk tetap di like.